Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Silvi dalam pelajaran tematik tema 7, yaitu membahas tentang karakteristik individu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini Bu Silvi akan menjelaskan materi yaitu tema 7 tentang karakteristik individu, yaitu karakteristik individu berdasarkan tinggi badan, permainan kesukaan, agama, dan tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, di sini yang perlu kalian tahu yaitu karakteristik individu. Jadi Bu Silvi, apa sih karakteristik individu ini? Jadi anak-anak, karakteristik individu ini adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Jadi Bu Silvi ulangi, karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Lalu di sini manfaat dari keragaman karakteristik tersebut kita akan mendapat. Jadi anak-anak, karakteristik ini itu memiliki manfaat. Apa ya kira-kira manfaatnya? Jadi manfaatnya yang pertama adalah bisa memahami karakteristik orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengetahui cara bersikap dan menyelesaikan masalah. Agar apa? Agar meminimalisir perkelahian. Yang ketiga, yaitu membentuk rasa saling menghormati dan menghargai. Lalu meningkatkan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan bersama. Di sini kita akan masuk ke karakteristik individu berdasarkan tinggi badan. Jadi anak-anak kita manusia itu mempunyai karakter tinggi badan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan setiap ini orang memiliki ciri khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan ini tidak boleh menyebabkan perpecahan meskipun dengan tinggi badan yang berbeda. Dan kita harus rukun dengan cara menanamkan toleransi. Nah, di sini ada kata toleransi. Apa sih Bu Silvi toleransi itu? Jadi anak-anak yang perlu kalian ingat toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat manusia. Lalu di sini ada karakteristik individu berdasarkan permainan kesukaan. Di sini ada banyak jenis permainan yang ada. Ada orang yang suka main kelereng, ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain lompat tali, dan ada juga yang suka bermain boneka. Dari sini, walaupun satu orang dengan orang yang lainnya anak-anak memiliki permainan kesukaan yang berbeda, kita harus tetap hidup rukun dan kita harus tetap saling menghargai permainan kesukaan masing-masing dari setiap individu. Lalu ada lagi karakteristik individu berdasarkan agama. Jadi anak-anak apalagi di Indonesia ya, banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Ada berapa anak-anak? Pinter, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Yaitu agama apa saja? Yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha,
Lalu yang terakhir adalah agama Konghucu. Dan di sini setiap orang, anak-anak, mempunyai agama yang berbeda. Dan setiap orang pun mempunyai hak untuk menganut agama. Dan meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap hidup rukun. Dan kita harus saling menghargai dan menghormati. Dan kita pun, anak-anak, tidak boleh menghina atau mengejek agama dari orang lain. Lalu karakteristik tempat wisata di Indonesia yang terakhir, yaitu di sini yang paling terkenal di Indonesia dan terkenal di seluruh dunia, yaitu apa? Yaitu Candi Borobudur yang letaknya di mana? Di Jawa Tengah. Di sini sejarahnya yaitu dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di Indonesia antara 780 sampai 840 Masehi. Dan dinasti Sailendra ini merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk. Petunjuk agar apa? Agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menuju Buddha. Dan peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stafford Raffles. Dan area candi ini berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Untuk Borobudur sendiri, anak-anak, dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Dan struktur bangunannya ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusatnya berbentuk lingkaran. Dan jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Di sini untuk zona 1 yaitu Kamadhatu, yaitu alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu ini terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karma Wibhaga Sutra, yaitu hukum sebab akibat, menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, penyiksaan, dan fitnah. Untuk zona kedua yaitu Rupa Dhatu, yaitu alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupa Dhatu ini terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Dan secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Dan yang terakhir yaitu zona ketiga yaitu alam tertinggi, yaitu rumah Tuhan, yaitu 3 serambi yang berbentuk lingkaran mengarah ke kubah di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia. Dan pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Bu Silvi apa tadi karakteristik individu, karakteristik tinggi badan, karakteristik agama, karakteristik permainan, dan karakteristik tempat wisata yang ada di Indonesia. Sekarang tugas bagi kalian di rumah yaitu silakan kerjakan tugasnya, nomor 1 sampai nomor 7. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sekian pelajaran hari ini dari Bu Silvi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Silvi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.